Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik seperti biasa untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat harian Serambi Indonesia di dalam headline-nya. Dan untuk headline hari ini, Serambi Indonesia kembali mengangkat mengenai masa gembok DPR KPD. Setelah sebelumnya memang pada hari Rabu yang lalu, kita juga mengangkat mengenai masa yang mendemo DPR KPD. Kemudian hari ini juga mengangkat mengenai masa menggembok DPR KPD. Lantas mengapa kemudian ini diangkat oleh Harian Serambi Indonesia menjadi headline? Langsung saja kita perbincangkan bersama dengan redaktur Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bung Yarmen. Selamat sore Nana. Ya Bung Yarmen, setelah mungkin kemudian sebelumnya kita sudah pernah mengangkat ini, kenapa kemudian kita angkat lagi Bung pada hari ini? Ya, karena memang ini tergolong running news, di mana pada demo terdahulu Selasa tanggal 10 Oktober yang lalu, kelompok massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai masyarakat dan pemuda pendukung Pilkada Damai di PD itu ada deal dengan salah seorang anggota DPR ketika itu. Orang yang bersangkutan namanya Jamaluddin SP dan beliau ini adalah wakil ketua DPRK PD. Pada saat itu, karena ini adalah urusan politik, urusan pilkada, mereka ini mau ketemu dengan anggota dan ketua dari fraksi Komisi A. Komisi A adalah komisi yang menangani antara lain bidang pemerintahan dan politik. Pada saat itu Pak Jamal berjanji, ya kalian boleh datang lagi nanti dan saya akan sampaikan keinginan kalian ini kepada ketua komisi yang bersangkutan. Karena ingin memastikan bahwa janji itu adalah benar adanya dan dipenuhi, maka mereka datang lagi gitu. Ketika datang ternyata yang bersangkutan juga tidak ada. Yang tetap ada adalah Pak Jamal yang dulunya juga menyambut mereka. Sebetulnya Jamal ini lebih hebat, wakil ketua DPRK, tetapi pada dalam urusan ini dia bukan orang yang tepat untuk didatangi, melainkan langsung tertuju kepada Komisi A. Atas dasar bahwa mereka tidak bisa bertemu dengan orang yang telah dijanjikan, mereka kecewa. Sebelum pulang, sebelum bubar, ya mereka lakukan tindakan untuk menggembok pintu depan dari gedung DPRK setempat. Ya itu dia, kenapa harus kita angkat lagi. Oke, baik. Setelah mungkin sebelumnya sudah dilancarkan pada Selasa lalu aksi ini, Bung. Bagaimana jalannya proses aksi ini pada kemarin? Yang kemarin? Ya, yang kemarin mereka datang langsung setelah berkumpul satu tempat, mereka datang dalam jumlah yang di berita kita memang tidak disebutkan, penting masanya itu mungkin puluhan, ratusan gitu kan, orang yang jumlahnya hampir sama dengan yang datang terdahulu. Agenda mereka tetap mempersoalkan Pilkada di PD yang menurut mereka itu ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan kepada komisi. Kan sebelumnya kita pernah ada dengar berita misalnya ada salah satu calon dari independen yang itu ijazahnya dipersoalkan karena antara dokumen dengan nama aslinya itu bertukar-tukar, ada 3 nama dalam 4 dokumen. Terus kemudian ada verifikasi melalui sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Kata Gakumdu ini bukan masalah pidana pemilu gitu. Tetapi kemudian ada lagi yang mempersoalkannya sehingga kemudian dibahas lagi di Panwasli bersama KIP. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu sebetulnya DPRK sudah pernah memanggil KIP karena menurut dia ini kok tempat lain aman-aman saja. Kenapa di tempat kita ini sering terjadi gejolak terkait dengan yang ini gitu. Jadi sekarang masyarakat di sana tuh konstituennya terbelah antara kelompok yang pro kepada orang yang ijazahnya tadi dipermasalahkan karena menurut mereka itu sudah terverifikasi dengan kelompok orang yang masih tetap mempersoalkan itu gitu. Nah, itulah dia. Baik, di sini disebutkan bahwa aksi kedua ini berbuah hampa. Ya. Aksi kedua ini berbuah hampa karena yang pertama tujuan itu tadi tidak tercapai menemui untuk Komisi A. Betul sekali. Terus kemudian mungkinkah aksi ini kembali dilancarkan seperti itu, Bung? Kalau lihat dari semangat mereka, ya mereka tetap berupaya sebelum penetapan pasangan calon itu kan belum masuk itu ke tahapan penetapan calon nanti sekitar tanggal 24 Oktober. Maka mereka akan berupaya lagi datang. Tapi kita tidak tidak menyuruh mereka datang, tapi paling tidak kelihatan dari yang peristiwa terdahulu membuat mereka datang lagi pada saat ini gitu. Ya, kemarin kan sudah tegas bahwa keinginan mereka untuk bertemu tidak terwujud, tidak terpenuhi.
otomatis aspirasi apa yang mereka kita akan disampaikan juga itu nggak jelas gitu. Tadi malam saya sampai nelpon wartawan yang menulis ini. Sebetulnya apa aspirasi mereka kali ini? Pokoknya bertemu dulu katanya. Tapi tidak disebutkan apa yang ingin disampaikan. Yang hanya disampaikan soal pilkada yang menurut mereka bermasalah. Tapi yang mana ini? Apakah yang pro kepada orang yang ijazahnya bermasalah atau orang yang mempersoalkan soal ijazah itu? Sejauh ini yang menonjol persoalan di sana hanya itu, sehingga ada tudingan termasuk misalnya dari Bawaslu melihat kekurang netralan atau kekurang profesionalan dari penyelenggara setempat sehingga menimbulkan gejolak yang seperti ini. DPRK pun sebelumnya memanggil KIP karena merasa kok ada sering gejolak ada di lembagaan dari tempat lain kok enggak gitu. Itu dia. Tapi apa yang sesungguhnya di balik ini memang masih agak misteri sampai kemudian kita akan dengar nanti ketika massa yang menyebut dirinya sebagai lembaga yang tadi ini betul-betul menyuarakannya di depan ketua fraksi bersama Komisi anggota lagi-lagi salah Komisi A dan nanti wartawan baru akan bisa meliput apa yang mereka aspirasikan itu. Seberapa besar pengaruh dari aksi massa ini, Bung, terkait dengan politik di PD? Di PD ya. Ya, pasti akan lebih hangat terutama hari-hari menjelang tanggal 24. Kalau udah tanggal 24 pasangan calon ini sudah disahkan, upaya-upaya apapun tidak ada lagi gitu kan. Paling-paling nanti kalau terbukti misalnya ya ijazah itu adalah ijazah bermasalah, pencalonan mereka tidak sah, itu nanti akan dibahas dalam sengketa pilkada yang mungkin akan berakhir ke Mahkamah Konstitusi itu. Sementara ini kan seperti ini maaf ya kesannya ada pihak yang menjegal karena memang ada alasan menurut mereka dijegal ijazahnya nggak benar gitu. Tetapi yang bersangkutan merasa sudah menyerahkan urusan ini kepada KIP, KIP juga menyerahkan kepada Panwasli, Panwasli meneruskannya ke Sentra Gakumdu, Gamkudu menyatakan ini bukan pidana pemilu gitu. Nah, bahkan sudah dilakukan verifikasi ke sebuah madrasah aliyah yang mengeluarkan ijazah itu. Dan masalahnya sekarang adalah antara ijazah madrasah katakanlah level SD, level SMP, level SMA itu berbeda-beda nama orangnya gitu. Oke, itu yang kemudian dipermasalahkan. Gitu. Baik, kemudian bagaimana juga dengan tanggapan dari DPRKPD sendiri, Bung? Sudah dapatkah kita mengenai tanggapan mereka? Kemudian juga mungkin dari Komisi A. Seperti apa, Bung? Komisi A kita belum dapat, hari ini belum, tapi dalam rapat pagi tadi kita inginkan untuk wawancarai ketua komisi ini, bagaimana sikap dia ke depan, apakah akan betul-betul menghindar saja atau kemudian akan menyediakan waktu khusus menampung aspirasi dari kelompok ini. Kalau enggak, saya yakin yang namanya udah datang 2 kali, apa sulitnya bagi mereka untuk datang ketiga, keempat dan seterusnya gitu kan. Jadi. Baik, juga masa ini, maksudnya aksi dari masa yang dilakukan oleh masa di PD ini juga berakhir dengan kondusif. Bagaimana kemudian penanganan mungkin dari pihak keamanan sendiri? Ya, kemarin tergolong menarik ketika pihak keamanan berlaku seperti yang tanggal 10 lalu, tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke ruang dewan, mereka kemudian tidak memaksakan, itu menarik. Tetapi ada 4 orang tim negosiator mereka yang menjumpai aparat keamanan untuk kemudian bernegosiasi. Ujung dari negosiasinya adalah izinkan kami untuk menyegel. Ya udah kalau gitu janji habis segel pulang ya. Ya mereka kemudian menyegelnya dan kemudian mereka pulang gitu. Dan hebatnya lagi kunci segel itu tidak mereka bawa, tapi mereka serahkan kepada aparat keamanan. Artinya begitu mereka pergi, aparat keamanan bisa buka lagi ini sebetulnya. Tapi ini kan simbolik saja, simbol perlawanan masyarakat gitu. Oke, berarti kita masih akan terus menantikan terkait juga dengan komentar dari DPRKPD, kemudian juga dari Komisi A. Pasti. Seperti apa kemudian fokus liputan kita ke depannya terkait dengan politik, mungkin juga terkait dengan hal ini, Bung? Ya, kita ingin semuanya tuntas sebelum tanggal 24 Oktober, karena tanggal 24 Oktober itu adalah akumulasi dari seluruh rentetan atau rangkaian pilkada di mana orang sudah mendaftar, sudah melengkapi syarat-syaratnya, sudah ikut tes kesehatan, kemudian sudah diverifikasi. Ya, kalau memang ternyata nanti tanggal 24 KIP memutuskan bahwa inilah pasangan yang benar, si A, si B, si C, segala macam, termasuk paket yang dipersoalkan ini, ya berarti tuntas gitu kan. Kecuali nanti suatu saat ditemukan fakta lain. Ini belakangan ada yang ngabarin ke kita bahwa yang bersangkutan ternyata punya 2 keluarga negaraan. Dia punya KTP, dia punya ID card Malaysia, dan kemudian dia memang pernah menikah di Malaysia, istrinya orang Aceh tapi dia nikahi di Malaysia. Di samping dia juga punya KTP di sini gitu. Nah, kalau ini nanti memang menjadi novum baru, fakta baru, ya jadi persoalan juga bagaimana orang punya 2 keluarga negaraan bisa menjadi bupati di satu tempat misalnya kan. Oke, dan itu juga pernah
kejadian di pusat ya, Bu? Ya, menteri aja, Menteri Archandra kan seperti itu kan. Ada dua persoalannya, punya dua kewarganegaraan atau tidak punya kewarganegaraan sama sekali, gitu akan jadi persoalan gitu. Menarik sekali untuk kita berbicara sebenarnya mengenai informasi politik, dan masih akan terus kita nantikan informasi politik dari Serambi Indonesia dalam headline-nya. Terima kasih Bung Yarman untuk waktunya hari ini. Terima kasih Nana. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.